Iya, mohon maaf pemirsa, sekali lagi mohon maaf apabila kemudian terasa singkat bener acara ini. Ya karena inilah memang kata banyak orang, nek ngajiku seneng, ngajiku gamblang, ngajiku gampang. Rasanya loh lah kok moro-moro mari kan begitu kan. Tapi insya Allah kita masih punya kesempatan satu sesi. Dan esok kita ketemu lagi di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Jangan sampai kemudian kita ya tidak menghargai waktu. Untuk itu langsung saja Bunda kami persilakan untuk bertanya. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal acara tadi, ya, Pak Ustadz Zaki menjelaskan bahwa ada anak yang dilahirkan dengan watak sabar. Ya. Bahkan tadi sempat disampaikan ada 2 bersaudara. Yang satu sabar, yang satu tidak sabar. Nah, saya tidak sabar Ibu untuk menunggu Ibu menyebutkan siapa nama Ibu. Oh, mohon maaf. Nama saya Ibu Ida dari Majelis Taklim Sofa Marwah, RW 2 Dukuh Kupang, Surabaya. Ibu Ida, semoga dilanjut. Saya lanjutkan. Kemudian saya menjadi agak bingung dengan sabar itu. Apakah sabar itu watak? Ya. Ataukah sabar itu sebetulnya juga milik orang yang tidak memiliki watak sabar, tapi bisa dipelajari. Dilatih. Contohnya seperti kita baru pulang dari majelis pengajian seperti ini dengan tema sabar. Ya. Kemudian kita pastinya atau insya Allah nanti sampai di rumah bisa sabar. Ingin belajar lebih sabar lagi. Ya. Tapi pengalaman pribadi Ustadz, semakin kami berusaha untuk bisa bersabar. Rasanya semakin banyak ujian. Yang biasanya anak tidak mengganggu, menjadi mengganggu. Mungkin suami yang biasanya diam jadi mengganggu. Mungkin seperti itu ya. Artinya ada saja ujian bagi orang yang makin berusaha sabar, semakin banyak ujiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ida ini sering mendapatkan ujian, walaupun tidak ikut sekolah S1, S2, S3 sudah ya, tapi ujiannya terus. Kenapa Ustadz ini Ustadz? Kepingin sabar diuji, tambah kepingin sabar diuji Ustadz. Jadi antara persentase 100 Bu, 99% itu sabar bisa dipelajari. Yang 1% itu adalah memang pemberian Allah mutlak tanpa belajar. Yang terjadi di anak yang dari bayi atau dari kecil sudah sabar itu hanya 1% loh. Yang 99 ini adalah ilmunya Allah yang dilimpahkan kepada kita. Supaya Allah itu menilai usaha kita untuk mencapai sabar. Karena itu jangan dikejar yang 1%, kejar yang 99%. Yang bisa dilatih. Ya. Orang yang nggak sabar, temperamental itu bisa dilatih. Bisa diterapi. Saya mumpung ingat Ustaz, mohon maaf Ustaz. Puasa itu bisa melatih sabar. Betul. As-shaumu junnah. Puasa itu perisai. Dalam arti puasa itu terapi menuju sabar. Tahajud, terapi sabar. Sholat subuh berjamaah di masjid, terapi sabar. Berwudu di saat cuaca dingin, terapi sabar. Silaturahim, wis teko, bondo dewe, tenaga, pikiran. Secara dunia nggak dapat apa-apa itu terapi sabar. Semua terapi sabar. Artinya apa? 99% ilmu sabar itu adalah terapi. Semuanya bisa dipelajari. Betul. Makanya ibunda-bunda nuwun sewu, kalau setelah menerima materi sabar, kita pasti akan berubah sedikit kan hati. Kan ada perubahan kan setelah ada ngaji sabar ini. Itu artinya kan bisa dipelajari. Kenapa saya sampaikan kasus tadi itu? Karena sabar itu adalah milik Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang dipilih. Sehingga ada 1%-nya ini memang tanpa ada proses dia sudah sabar. Dua-duanya harus masuk dalam otak kita Bu. Supaya kita itu kalau dari kecil, aku kok gak sabar, gak nelongso. Kok tonggo-tonggo sebelah itu kok sabar, oh panjane iyo, wong Allah ya koyok ngono. Sudah. Kemudian tentang ujian, betul sekali. Kepingin sabar kok diuji, kepingin meningkatkan kualitas sabar diuji Ustaz. Dan itu sunatullah, itu pasti Bunda. Saya setelah lulus SMA, saya mau lanjut, mau tidak itu urusan saya. Setelah saya lulus ujian SMA, saya mau berhenti langsung kerja boleh.
Tapi kalau saya ingin melanjutkan ke level yang lebih tinggi S1, saya harus bisa menerima ujian berikutnya. Jangankan belum kuliah, mau masuk saja dites dulu, diuji dulu. Dan itulah hidup. Itulah kehidupan. Jadi kehidupan itu semakin hari semakin baik, semakin besar dan banyak pula ujian yang Allah berikan kepada kita. Bunda-bunda, jangan pernah iri dengan orang yang tidak diuji loh ya. Jangan-jangan orang yang tidak diuji itu diumbar sama Allah, dilulu sama Allah. Tidak. Yang katanya apa? Istidroj. Uang itu loh gak sholat, gak tahu loro. Aku iki sholati rutin, awak remek. Tidak, Bunda. Enten tiang boten sholat, ketok ya ayam. Ketok ya ayam. Orang seperti itu tidak harus diiri, dan jangan iri terhadap orang seperti itu. Yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ahli maksiat, tapi ketokane urip niku enak. Tapi sing ahli ibadah, ketokane urip iku sengsara. Padahal satu, kesengsaraan itu adalah bertujuan untuk mengangkat derajat dunia dan derajat akhiratnya. Jadi pastikan semakin kita belajar sabar, itu pasti akan disambut dengan ujian. Semakin kita mau daftar ke level yang atas, akan disambut dengan ujian. Begitu terus, begitu terus, begitu terus. Tapi ingat, ketika lulus SMA dan lulus S1, kualitas intelektual pasti beda. Ketika diuji semakin ujian, semakin ujian, semakin ujian, kualitas iman dan kekuatan hati pun semakin berbeda. Bukankah ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah? Orang yang tahan banting adalah orang yang sering dibanting. Orang yang sering diuji oleh Allah, ketika diuji level yang lebih rendah, seperti tidak diuji, Bu. Selelit jari yang duku kupang. Tapi semakin terus notok-notok. Tapi sekarang bandingkan, apakah berat ujian kita dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berdakwah ini kan pengajian-pengajian ngajak orang baik. Rasulullah itu dilempari batu, dilempari kotoran, dihina, diinjak, kemudian pernah digerojok sama kotoran onta itu pernah waktu sholat di Multazam. Sudah beratkah seperti itu? Kalau berat, kalau belum berat, kenapa kita berhenti dari kesabaran? Terus sabar sampai ketemu dengan kenikmatan dan lezatnya. Subhanallah. Dan yakinlah pemirsa bahwasannya jangan kemudian engkau puas mengaku bersabar tanpa Allah memberikan ujian. Betul. Karena kualitas sabar diketahui oleh ujian, mampu dia melampaui ujian itu atau tidak. Tidak ada nahkoda yang ulung kalau dia tidak sabar untuk bisa mengarungi ombak badai dan deburan laut yang demikian tajam. Untuk itu, supaya kita mampu sabar terus, kita bermohon kepada Allah, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Ya Allah, Engkau yang Maha mengampuni segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pendahulu-pendahulu kami. Ya Allah, jadikan kami semua ini adalah orang-orang yang ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Jadikan kami orang-orang yang sabar menghadapi ujian-Mu. Dan jadikan kami orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, berikan kami ilmu setiap saat, setiap waktu. Untuk kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai berkah dan ridha-Mu, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, izinkan saat kami menghadap kepadamu, kami membawa iman dan Islam. Amin. Membawa amal soleh. Dan membawa husnul khatimah. Amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa, ada siiran zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ne goncang, bumi ne goncang, bumi ne goncang, malah gampang berbuat maksiat. Subhanallah, ya Allah, Masya Allah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Makanya pesan saya sebelum menutup akhir acara Sahabat Fajar episode kali ini, jauhi maksiat, dekati emak kita ya. Termasuk Mak Tun, Mak Ti, Mak Na, Mak Ja, emak kita semua. Mohon doanya
untuk kita menjadi orang yang sabar, Ustaz. Amin. Ye, matur nuwun sanget. Salam sedaya dumateng keluarga yang di rumah juga demikian. Esok kita akan bisa jumpa lagi dalam suasana yang lebih segar, lebih sehat, lebih bahagia. Masih bersama terus di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.